semuanya. Dalam pertemuan ini, saya akan membahas mengenai modal saham. Ada dua jenis saham yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, saham biasa. Nah, saham biasa merupakan jenis efek yang sering digunakan oleh para emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Yang pertama, yaitu hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Kemudian, yang kedua, hak suara proporsional pada pemilihan direksi pada rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian yang ketiga, dividen. Nah, di sini pemegang saham akan memperoleh dividen, yaitu keuntungan dari perusahaan itu tadi. Nah, kemudian yang keempat yaitu hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu saham preferen. Saham dengan kelas khusus yang memiliki kelebihan dari saham biasa. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, preferensi atas dividen, kemudian yang kedua, preferensi atas aktiva pada saat dilikuidasi, kemudian yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, kemudian yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseroan. Nah, kemudian yang kelima, tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, pada akumulasinya saham preferen itu sama dengan saham biasa. Nah, yang membedakan ya, dalam perusahaan ini memakai nilai buku. Dalam debitnya itu saham preferen dan tambahan modal yang disetor. Kemudian pada kredit saham biasa dan pada tambahan modal disetor. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai reakuisisi saham. Nah, alasan perusahaan membeli kembali sahamnya yaitu adalah yang pertama untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan hak pada pemegang saham. Nah, kemudian yang kedua untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas atau ROE. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham karyawan untuk memenuhi kebutuhan merger. Nah, kemudian yang keempat untuk mengurangi upaya pengembalian atau mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, kemudian yang kelima yaitu untuk membentuk pasar bagi saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai saham treasury. Nah, untuk pembelian saham treasury ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode biaya dan kemudian yang kedua yaitu metode nilai pari. Nah, kemudian untuk penjualan saham treasury itu menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu penjualan saham treasury di atas harga pokok dan yang kedua yaitu penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Nah, sangat sedikit dari perusahaan yang membayar laba dalam bentuk dividen itu sama di setiap tahunnya. Alasan utamanya yaitu pertama, persetujuan dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba. Nah, kemudian yang kedua, beberapa hukum perseroan negara bagian mensyaratkan bahwa laba yang ekuivalen dengan biaya saham treasury yang dibeli dilarang untuk diumumkan sebagai dividen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kerugian aktiva yang tidak dibayarkan sebagai dividen guna membiayai pertumbuhan atas ekspansi. Nah, kemudian yang keempat, keinginan untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dalam tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi sebagai dasar untuk membayar dividen pada tahun-tahun yang dulu. Nah, kemudian yang kelima yaitu keinginan untuk membentuk perlindungan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam kalkulasi biasa. Dalam membagi dividen, perusahaan wajib memperhatikan kondisi keuangan perusahaannya. Nah, kemudian ada jenis-jenis dividen. Yang pertama yaitu dividen tunai, kemudian dalam properti, dividen saham, dividen likuidasi, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis yang digunakan untuk menghitung saham. Nah, ada tiga rasio yang digunakan, yaitu yang pertama tingkat pembalian atas ekuitas saham biasa, dan kemudian yang kedua yaitu rasio pembayaran, dan kemudian yang ketiga yaitu nilai buku per saham. Nah, untuk selanjutnya untuk saham biasa dan saham preferen, kalian akan dipertontonkan mengenai video-video atas untuk mengetahui perbedaan
perbedaan dari saham biasa dan saham preferred. Nah, berikut adalah videonya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Cici Nirmawanti. Saya wartawan dari TV, bermaksud ingin mewawancarai tim manajemen dari PT Swallow. Ya, untuk pertama-tama mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Eli. Ya, sebelum membahas tentang kebijakan dividen, yang ingin saya ketahui terlebih dahulu adalah apakah dividen itu dividen sendiri itu adalah hasil yang diperoleh oleh pemegang saham atas penyertaan modal yang dimiliki oleh pemegang saham di dalam suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Seperti itu. Oh ya, baik. Lalu bagaimana kebijakan dividen yang ada di PT Swallow sendiri, Bu? Kebijakan dividen itu kita menentukan dividen itu tergantung dari laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali dalam bentuk laba ditahan. Ya. Lalu kalau untuk sistem pembagiannya itu seperti apa? Pembagian dividennya. Untuk sistem pembagian dividennya, kita itu mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen kepada pemegang saham tersebut. Terus sebaiknya dividen itu dibayarkan saat kondisi keuangan tersebut dalam kondisi baik. Lalu kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian dividen, kalau dari PT Swallow sendiri itu apakah ada faktor khusus yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pembagian dividen kepada setiap pemegang saham? Faktornya itu bisa dilihat dari posisi likuiditas perusahaannya, kebutuhan dana untuk membayar utang, dan tingkat ekspansi aktivitas dan stabilitas labanya. Lalu ada berapa jenis dividen yang ada di PT Swallow? Untuk dividen sendiri ada 5 jenis, seperti kayak dividen tunai, dividen skrip, dividen saham, dan dividen properti, juga ada dividen likuidasi. Nah, untuk perusahaan kami biasanya membagikan dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. Mungkin itu yang ingin saya bertanyakan tentang dividen kepada Ibu Eli. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Dija. Ya, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan saham treasury itu? Jadi yang dimaksud dengan saham treasury itu adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan penerbitnya sendiri, seperti itu. Lalu mengapa pada satu perusahaan itu melakukan pembelian kembali terhadap saham yang telah beredar? Jadi alasan sebuah perusahaan itu membeli kembali saham yang sudah beredar bisa sangat bervariasi, tergantung dengan situasi dan kondisi bagaimana perusahaan itu sendiri serta bagaimana kebutuhan dari perusahaan. Lalu untuk PT Swallow sendiri, apakah yang menjadi alasan adanya saham treasury? Untuk PT Swallow, salah satu alasan mengapa perusahaan kami melakukan pembelian saham treasury adalah untuk meningkatkan laba dari saham dan meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau yang biasa disebut ROE. Selain itu, beberapa perusahaan juga ingin mengurangi upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Jadi apabila saham kita terlalu banyak yang beredar, biasanya lebih banyak orang yang dapat mempengaruhi dari keputusan sebuah perusahaan, sehingga perusahaan kita akan tetap bisa mengendalikan keputusan dari perusahaan kita apabila kita membeli saham tersebut. Kalau untuk metodenya sendiri, apakah PT Swallow memberlakukan kebijakan khusus untuk saham treasury? Untuk metode yang paling umum digunakan untuk membeli saham treasury ini sebenarnya ada dua, yaitu menggunakan metode biaya dan menggunakan metode nilai pari. Namun untuk saham treasury sendiri ini lebih menggunakan metode biaya. Sedangkan untuk perlakuan metode biaya sendiri itu seperti apa, Bu? Jadi untuk penggunaan metode biaya, saham yang diperoleh kembali di
dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Nah, kemudian selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun tambahan modal di setor. Ya. Cukup sekian tentang pertanyaan saya kepada tim manajemen dari PT Swallow. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga informasi yang kita berikan juga dapat bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang. Mbak dari Niki TV. Iya Ibu. Maaf ya saya terlambat. Saya mau mulai wawancara ini. Boleh Mbak, tapi saya sambil soalnya saya ada. Ya. Pertama Ibu, apakah ini benar Ibu Anggi? Iya saya benar Anggi. Jadi Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang saham ya Ibu. Jadi Ibu kan menanamkan saham di PT Swallow-Tis. Ya. Nah, itu saham apa ya Ibu? Saya menanamkan di PT Swallow-Tis itu saham biasa. Jadi saya memiliki saham biasa di PT tersebut. Saham biasa itu apa ya Ibu? Saham biasa itu bentuknya itu surat berharga yang berbentuk sertifikat yang memberikan pemegangnya yaitu saya itu kayak bukti kepemilikan dan menyangkut andil kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Ibu dari sekian banyak jenis saham ya Ibu, kenapa Ibu lebih memilih saham biasa daripada saham-saham yang lainnya? Kalau saya pribadi ya, kenapa saya memilih saham biasa? Yang pertama, sebagai pemegang saham biasa itu saya memiliki hak suara dalam rapat umum. Jadi saya dapat memberikan hak suara saya di rapat umum tersebut. Kalau saya ya, hal yang pertama saya lakukan adalah mempertimbangkan progres dari perusahaan itu. Apakah profit yang tertera dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan kinerja perusahaan? Karena saya sebagai investor itu tidak boleh semata-mata kayak percaya langsung sama profit yang tertera dalam laporan keuangan. Jadi harus melihat kinerja perusahaan itu kayak apa. Itu tergantung perusahaannya ya Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara bersama saya. Udah ya? Ya. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Di sini Pak, saya Afin nih, saya dari Bikin Kopi. Mau mewawancari Bapak sebentar mengenai kepemilikan Bapak saham mengenai di PT Swallow. Apakah Bapak Arif ini salah satu pemegang saham di PT Swallow? Ya, benar sekali. Langsung saja ini Pak, pertanyaannya mengenai wawancaranya ini. Jenis saham apakah sih Pak yang Bapak miliki di perusahaan PT Swallow ini? Saya salah satu pemilik saham preferen di PT Swallow yang Anda sebutkan. Oh ya, saham preferen ya Pak? Iya. Untuk mengenai saham preferen nih Pak, apakah yang membuat Bapak memilih saham preferen dan mempertimbangkan apa saja sih Pak untuk Anda memilih saham preferen ini? Saya memilih saham preferen itu karena kebutuhan saya itu cuma ingin mendapatkan proporsi dividen yang tetap setiap tahunnya dari perusahaan tersebut. Kalau dibilang pertimbangan apa ya, saya mempertimbangkan itu karena selain didahulukan ketika pembagian dividen, selain itu didahulukan juga ketika pembagian
jatah ketika perusahaan itu terlikuidasi. Ya seperti itulah kira-kira. Lalu bagaimana, apa dalam pertanyaan lain? Oh, jadi sejauh ini sih Bapak, apakah ada memiliki tips sih Pak mengenai bagaimana kita memilih saham-saham gitu, Pak? Kalau tips mungkin bisa tergantung kita itu ingin berinvestasi itu ingin mendapatkan apa. Misalnya kalau misalnya ingin dapat dividen, kita itu cukup prefer itu sudah cukup bagus. Tapi kalau misalnya Mas ingin bergelut di dalam manajemen perusahaan, saya lebih menyarankan ke saham biasa, karena di saham biasa itu kita diberikan ke kemampuan untuk menyatakan manfaat di dalam perusahaan. Ya, sama-sama. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. 'Cause I'm not just a pretty girl. Tegas doang. Ya, nggak boleh ya?